hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik dong. Mari kita kembali beribadah bersama kakak Putri dan kakak Clara. Adik-adik kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Bapak Abraham. Walaupun dalam keadaan duduk, mari kita tetap bernyanyi dengan semangat, memuji Tuhan selalu. Jadi, kita tutup matanya, lipatkan tangannya, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, pujian dan syukur kehadiran-Mu karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tuhan berkatilah kami agar kami dapat beribadah dengan baik dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tahu kan kalau Tuhan itu baik. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu BAIK Baik. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya yuk dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul.
Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuji dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah, Nya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikianlah firman Allah. Adik-adik, kemarin kan Bang Dosnar cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Apa sih yang dapat dipelajari dari kenaikan Tuhan Yesus itu? Sebelum Yesus naik, Yesus tuh ngasih pesan ke murid-muridnya bahwa untuk memberitakan firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga diberi pesan itu loh. Gimana sih cara memberitakan firman Tuhan? Kita bisa membantu orang tua, belajar dengan baik, dan menolong sesama. Adik-adik, kita harus selalu setia kepada Tuhan ya. Yuk, mari kita nyanyi lagu Setia Setialah. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan Bang David. Terima kasih Kak Putri. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan pembacaan Alkitab yang telah dibacakan oleh Kak Putri dari Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 29. Sebentar lagi juga kita akan menonton film yang akan Bang David putar. Nah, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa yang makasih, Bapa yang dalam surga, Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita, menonton film Tuhan yang akan kami putar. Kiranya Engkau mau membukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan, melalui dari cerita di dalam film ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan menonton cerita yang seperti Bang David janjikan tadi. Kita akan menonton film yang akan Bang David putar. Oke? Selamat menonton. Raja Nebukadnezar adalah penguasa yang berani dan sangat berpengaruh di kerajaan Babel.
Ia mendirikan patung emas di dataran Dura, tingginya hampir 30 meter, terbuat dari emas, dan patung emas ini akan menjadi Allah mereka. Raja memilih orang-orang muda yang cerdas dari berbagai suku bangsa untuk membantu raja menjalankan pemerintahannya. Suatu hari, raja memanggil seluruh pembantunya dari berbagai provinsi itu untuk menghadiri acara khusus. Ketika raja berdiri, semua orang terdiam. Setelah trompet dibunyikan, seorang bentara maju membacakan perintah raja. Inilah titah raja. Ketika sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan lainnya dibunyikan, maka haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesudah perintah raja dibacakan, dibunyikanlah berbagai alat musik. Dan semua orang sujud menyembah patung emas itu. Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba lihat ini. Wah, orang buangan dari Yehuda itu membangkang. Meski ada ancaman akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih untuk tidak menyembah patung emas itu. Kemudian mereka diadukan kepada raja. Prajurit, segera bawa mereka kemari. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang pilih, menyembah patung emas itu, atau kalian akan dilempar ke dalam perapian. Ingat, Tuhan atau dewa apapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari perapian ini. Tuanku Raja, Allah yang kami sembah pasti sanggup menyelamatkan kami. Seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah dan memuja patung emas yang Tuanku dirikan. Habislah kau. Lalu mereka digotong ke tempat perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Prajurit-prajurit itu melemparkan ketiganya ke dalam perapian yang sangat panas itu.
Karena sangat panasnya perapian itu, para prajurit itu tidak tahan. Mereka berusaha lari. Namun nyala api itu menghanguskan mereka. Ketika raja dan orang-orangnya memperhatikan perapian itu, mereka sangat terkejut. Lihat, mereka masih hidup. Hah? Ada 4 orang di dalam perapian itu. Bagaimana bisa? Bukankah hanya 3 orang yang dilemparkan ke dalam perapian? Kenapa bisa jadi 4 orang? Lihat, mereka berjalan dengan bebas dalam api itu. Wah, yang satu itu seperti anak dewa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah kalian. Lalu keluarlah mereka dari api itu. Ketiganya masih segar bugar, bahkan rambut mereka pun tidak terbakar. Semua orang yang menyaksikan tercengang dan takjub. Tubuh ketiga orang itu tidak mempan dibakar api. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allahnya telah menyelamatkan mereka, karena ketiganya benar-benar hanya percaya dan menyembah kepada Allah. Lalu raja mengeluarkan perintah. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Gimana film tadi? Bagus kan? Nah, sekarang Bang David mau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik nih setelah adik-adik di rumah menonton filmnya. Halo Bang David. Halo Bang Jona. Halo adik-adik. Nah, tadi filmnya bagus banget. Terima kasih Bang Jona. Tapi Bang David kan tadi bilang ada pertanyaan nggak dari adik-adik? Jadi udah ada beberapa pertanyaan nih Bang David. Baik. Nah, yang pertama adik-adik tuh mau tanya. 1. Nama 3 orang yang jadi pemeran utama dalam video itu siapa aja sih Bang David? Nah, nama dari pemeran dari video tersebut adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi di video tadi ada 1 orang yang terkesan jahat ya Bang David ya? Betul sekali Bang Jona. Nah, adik-adik pengen tahu Bang David, siapa sih sosok yang jahat itu? Nah, sosok yang jahat itu adalah Raja Nebukadnezar Bang Jona. Oke, jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dihukum sama si Raja Nebukadnezar ya Bang ya? Betul sekali Bang Jona. Nah, adik-adik juga mau nanya nih Bang, pertanyaan selanjutnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kenapa mereka dihukum ya? Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dihukum karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Oh, jadi alasannya mereka tidak mau menyembah patung, kemudian mereka dihukum. Betul. Nah, dihukumnya gimana sih Bang David? Mereka dimasukkan ke dalam perapian yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar yang telah dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Seperti itu. Oh, jadi mereka dimasukkan ke dalam perapian dan itu dipanaskan 7 kali lebih panas dibandingkan sebelumnya ya Bang David ya? Betul sekali. Nah, tapi adik-adik punya 1 pertanyaan terakhir. Baik. Mereka penasaran, kok si Abednego, Sadrak, dan Mesak itu bisa nggak meninggal, kenapa ya? Nah, ini dari inti dari cerita minggu ini Bang Jona. Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat dari perapian dikarenakan iman mereka Bang Jona. Iman mereka yang percaya
bahwa Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka dari perapian duniawi. Seperti itu. Nah, adik-adik udah pada tahu kan jawabannya? Yang pertama tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama rajanya Raja Nebukadnezar. Terus mereka bertiga dihukum karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang sudah dibuat oleh sang raja. Kemudian mereka dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lebih panas dibandingkan sebelumnya. Dan yang terakhir, mereka selamat karena iman mereka. Wah, luar biasa sekali hari ini. Makasih banyak ya Bang David ya. Sama-sama Bang Jona. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah adik-adik. Nah, adik-adik, kesimpulan dari cerita tersebut adalah Mesak, Sadrak, dan Abednego selamat karena iman mereka. Mereka tidak terbakar oleh api dunia karena iman mereka yang begitu kuat terhadap Allah Bapa di surga. Seperti itu adik-adik. Seperti tema minggu ini adalah Eksaudi, yang artinya Tuhan mendengarkan jeritan orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, di mana kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Walaupun kami belum dapat bersatu kembali di rumah-Mu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan yang terbaik untuk kami Tuhan. Engkau akan memberikan yang indah suatu saat nanti Tuhan, di mana kami masih boleh bersatu kembali Tuhan di rumah-Mu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kembali. Kembali berkumpul bersama teman-teman kami di gereja, kembali berkumpul mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Bapa yang bertahta di dalam surga, Bapa, pada hari ini juga Tuhan, Engkau tahu Tuhan, dunia ini Tuhan, khususnya negara Indonesia Tuhan, sedang dilanda virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mau memberkati Tuhan, mau memberkati negara Indonesia ini, dunia ini Tuhan, agar terbebas dari virus corona Tuhan. Kami sudah rindu Tuhan, untuk kumpul bersama Tuhan di gereja, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk berkumpul bersama teman-teman dan guru-guru sekolah minggu yang lain Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah Engkau juga memberi kami kesehatan Tuhan, hari demi hari Tuhan. Dan Engkau mau juga Tuhan menjauhkan kami dari virus corona Tuhan. Biarkanlah tangan-Mu selalu menyertai di dalam kehidupan kami Tuhan, dan menjagai kami di setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita telah berdoa, kita akan kembali ke Kaputri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan Kaputri. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Bang David. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kak Clara.
dapur api. Tuhan menyelamatkan, menjalar di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai, mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan, berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai, mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kehadiran-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkatilah kami agar kami dapat memaknai firman itu dan dapat menjadi pedoman bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik yang telah mengikuti ibadah online minggu ini. Nah, terima kasih juga adik-adik yang telah mengumpulkan tugas-tugas dari Kak Rotua yang telah membawakan firman Tuhan minggu kemarin. Nah, berikut ini adalah adik-adik yang telah mengirimkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Kak Rotua minggu kemarin.